Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Iya Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ini dari mana ini? Saya dari rumah Pak. Dari rumah di mana? Rumah saya daerah Condet Pak, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Mm-mm. Di sini tadi naik apa? Saya naik motor sih Pak. Naik motor. Mm-mm. Sendirian apa ditemani? Sendirian sih Pak. Sendirian aja. Mm-mm. Oke, jadi terus gimana tadi perjalanannya? Perjalanannya sih alhamdulillah lancar ya Pak, jadi nggak terlalu macet juga, dan mungkin tadi juga karena agak mendung jadi Iya. saya jadi agak buru-buru kesininya Pak. Alhamdulillah, jadi lancar ya. Iya. Oke, jadi hari ini sebelum kita melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu Iya Pak. sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke Pak. Oke, kita berdoa ya. Ya Pak. Berdoa dimulai. Amin. Oke, jadi kebetulan kita kan belum kenalan ya. Iya Pak. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya Pak. Oke, jadi kalau boleh tahu namanya siapa? Oh, nama saya Tridiat Moko Ramadan Pak. Dia Moko Ramadan. Iya. Dipanggilnya Moko. Dipanggil Moko. Oke, nama Bapak Pak Ari. Nama lengkap Bapak Yanwar Jibua. Jadi Mas Moko bisa manggil saya Pak Ari. Oh ya. Oke, kalau boleh tahu Mas Moko ini profesinya apa? Saya profesinya masih mahasiswa sih Pak, mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir. Oh, lagi nyusun skripsi ya? Iya Pak, lagi pusing-pusingnya gitu. skripsi gitu. Oh, lagi pusing-pusingnya. Iya. Jadi gimana itu? Ya. Kuliahnya lancar ya, apa? Ya alhamdulillah sih Pak, lancar sih, nggak ada terlalu gimana. Saya dapat dosennya baik, habis itu pengerjaan juga dibantu juga sama teman-teman. Ada membantu dari segi dari diskusi bareng lah, bisa membantu gitulah, dan saya lancar lah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berarti tahu ini wisuda atau gimana? Ya insya Allah target saya nih lulus ya Pak, lulus sama wisuda juga tahun ini. Iya. Semoga dilancarkan lah ya. Amin Pak. Oke, jadi Mas Moko ini kesini mau konseling? Iya Pak, mau konseling. Oh, jadi berarti Mas Moko ini memiliki masalah apa? Saya memiliki masalah tentang percintaan sih Pak. Masalah percintaan? Iya Pak. Oke, jadi kalau boleh Bapak tahu, boleh diceritakan nggak lebih detailnya gimana permasalahannya? Jadi gini Pak, saya kan suka sama seorang wanita, tapi beda kelas dari kelas saya Pak. Oh gitu. Mungkin beda satu kelas, dan kita itu tidak pernah bertemu, dan mungkin bertemu tuh kayak mungkin pas-pasan aja Pak. Kayak misalkan saya mau pulang dari kuliah saya, atau dia mau masuk gitu, atau dia mau pulang, saya mau masuk, dan mungkin jadwal kita juga berbeda banget Pak. Jadi kesempatan saya untuk bertemu dengan dia sangat amat kecil, dan mungkin kayak mungkin hampir tidak pernah sih, kayaknya hampir malah susah gitu Pak. Nah, tapi di lain sisi tuh saya kayak suka gitu sama dia. Saya sempat nanya-nanya sama teman-teman sekelasnya dia gitu, yang mungkin gak deket juga sih, cuman kayak dia mungkin kan dia teman sekelas, jadi saya tanya aja gitu. Nah, kata teman-teman sekelasnya tuh dia orangnya baik, orangnya murah senyum gitu, terus habis itu orangnya gampang terbuka ke orang lain. Yang membuat saya jadi merasa wah, ternyata orang ini mungkin ada beberapa kesamaan yang cocok dengan saya gitu loh Pak. Di lain sisi saya ingin coba mendekati dan ingin mencoba seperti mempunyai sesuatu hubungan yang spesial dengan dia. Cuman saya kayak masih nggak tahu nih Pak, soalnya kayak saya aja berteman sama dia belum, tapi masa saya langsung mau gitu. Tapi saya mau begitu, mau mempunyai hubungan yang spesial gitu, tapi saya bingung mulainya gimana. Dan saya mencoba saya ngechat lewat sosial media, saya coba saya hai kalau misalnya ketemu, dan yang mungkin nggak pernah ketemu malah Pak. Jadi jarang ketemu gitu ya. Iya. Jadi kamu ini suka sama seseorang, iya Pak, tapi beda kelas. Nah, kalau boleh Bapak tahu apa yang pernah lo lakuin, misalnya untuk mencoba mendekati dia? Mungkin itu sih Pak, saya kayak mengechat melewati sosial media, cuman balasannya gitu Pak. Saya juga kurang tahu ya, kayak dia terlebih kurang
terbuka sama saya atau memang saya kurang dihiraukan juga Oke. gitu itu. Habis itu kedua saya Cuek ya. iya Cuek. dia cuek banget. Sama yang kedua sih saya pas itu nyoba mengasih dia coklat gitu pas habis saya ujian gitu. Oke. Setelah saya ujian selesai saya coba kasih coklat dan apa namanya reaksi dia positif. Dia membuat saya bahagia gitu Pak. Membuat saya kayak gimana gitu. Saya merasa positif sekali, cuman teman-teman saya kayak merasa saya mengatakan kayak itu dia hanya karena kan dikasih coklat doang sama lu, karena ini doang sementara doang, nggak usah terlalu berharap gitu sih. Saya jadi bingung sih Pak, jadi kayak saya ingin maju terus, ingin mengejarnya atau malah mundur aja dah, mau mencari yang lain atau gimana. Tapi di lain sisi saya masih mau suka sama dia Pak, tapi di lain sisi saya juga nggak tahu mau gimana gitu loh Pak. Teman saya pada udah mengatakan begitu sih Pak. Oke, jadi kamu ingin mendekat dengan dia, terus kamu juga udah memberikan coklat ataupun ngechat dia melalui sosmed, tapi nggak dihiraukan. Iya Pak. Nah, terus teman-teman kamu mengatakan bahwa wah dia hanya menerima coklat dari kamu itu karena nggak enak gitu kan? Iya Pak. Karena orangnya nggak enakan. Iya benar jadi Pak. Dia terpaksa aja. Oke, jadi tapi saat kamu melakukan itu, misalnya mengechat dia atau telepon dia, kira-kira perasaan kamu gimana? Perasaan saya gimana ya, kayak pertama campur aduk sih Pak, kayak pertama senang, kedua kayak deg-degan, ketiga kayak agak kecewa karena kalau misalkan nggak dibalas tuh kecewa, cuman kalau misalkan dia balas tuh kayak senang banget gitu. Cuman kalau dia nggak balas ya udah saya jadi kecewa banget, kayak ya udahlah berarti emang bukan gitu, hanya angan-angan saya saja gitu sih Pak. Mungkin kayak gimana gitu, cuman saya masih suka sama dia gitu Pak. Cuman saya juga bingung, saya juga sadar beberapa saya juga sadar diri sih Pak, saya juga mungkin kayak nggak terlalu gimana gitu sama dia gitu. Teman juga bukan, itu juga bukan, saya juga bingung Pak makanya. Oke, baik. Jadi kalau menurut Bapak ya, karena Mas Moko ini juga hanya jarang ketemu sama dia. Iya. Terus dia juga belum tahu kamu itu kayak gimana, dan kamu juga belum tahu dia kayak gimana. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kalian ini sama-sama belum tahu satu sama lain, yang belum seakrab. Iya Pak. Tapi kamu pengen akrab, cuma dia terlalu jarang ketemu sama kamu. Terlalu jarang ketemu dan mungkin kayak intensi kita bertemu tuh mungkin kalau misalkan itu 1:10 mungkin hampir nggak pernah gitu Pak. Susah gitu. Nah, kalau menurut Bapak ya itu pasti susah, karena untuk lebih mengenalnya atau misalnya dia mau akrab sama kamu, jadi kalian harus ketemu atau minimal lah ngobrol pas di kampus atau di kelas. Jadi kalau misalnya bagaimana cara kamu bisa mendekati dia kalau misalnya kamu jarang ketemu, kalau cuma kamu melalui sosmed juga, karena dia juga takut gitu ya, karena zaman sekarang kan banyak tuh yang namanya percintaan ya udah banyak memakan korban gara-gara cinta ini. Ya memang orang-orang menganggap sepele, tapi resikonya cukup besar. Apabila kita menyepelekannya, resikonya kita tanggung sendiri nanti. Karena resiko percintaan itu bukan hanya sekedar mengungkapkan perasaan aja ya, tapi ada kekuatan atau suatu pendorong yang membuat kita menjadi benar-benar suka sama seseorang. Jadi hal ini mungkin kamu bisa langsung datangi dia, atau misalnya kalau tiba-tiba ketemu ya udah kamu samperin aja. Jangan langsung cuma lihat-lihatin dari jauh, karena juga kalau misalnya kamu cuma melalui jarak jauh ya, kemungkinan besar kamu nggak bakal bisa seakrab sama dia. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu kasih sesuatu, minimal kalau kamu ngasih sesuatu juga kamu harus ngobrol dengan dia dulu, ngobrol supaya dia bisa menerima apa yang kamu berikan itu bukan hanya sekedar karena dia nggak enakan gitu sama kamu, tapi dia menerimanya sesuai dengan menghargainya dengan pemberian kamu. Gitu. Tapi saya masih suka sama dia, cuman saya bingung Pak harus apa yang saya lakukan gitu. Soalnya kayak saya ingin mencoba kayak mencoba ngobrol atau mencoba
kayak bertemu langsung sama dia kan itu saya tidak bisa bertemu langsung karena jadwal yang berbeda, dan mungkin juga saya masih ada perasaan kayak takut Pak, langsung pengen convert atau bertemu langsung dengan dia, takutnya kayak pikiran-pikiran negatif saya itu kayak dia kayak tidak menerima saya, kayak saya hanya di sebagai apa gitu. Gitu sih Pak, pikiran-pikiran negatif saya sih. Saya nggak berpikir kayak dia akan begini kayak enggak, saya malah berpikirnya kalau dia hanya nggak suka sama saya, ngapain saya ke situ, emang dia saya pantas sama dia, gitu sih Pak. Oke, jadi gitu ya. Kalau menurut Bapak ya kita realistis aja ya, realistis aja. Karena yang namanya wanita itu sebenarnya kita boleh mengagumi, kita boleh suka sama siapapun gitu. Tapi kita harus tahu dulu, kita harus cari tahu dulu orangnya kayak gimana, apakah dia bisa menghargai kita, apakah dia bisa mudah didekatin, atau dia bisa mudah kita jadiin teman atau jadiin pasangan ya kan. Jadi kamu Mas Moko juga harus cari tahu dulu, jangan langsung karena dia cantik, karena dari jauh kamu melihat dia terlihat indah, terlihat cantik, kamu langsung ini, wah saya pengen pacaran sama dia, saya suka deh sama dia gitu. Kamu jangan gitu. Jadi kamu cari tahu dulu, siapa tahu dia udah punya pasangan. Kamu cari tahu dulu dia orang mana sih dan dia bagaimana. Kamu mencari tahu itu bukan langsung ke orangnya ya. Kamu juga bisa mencari tahu dari teman-temannya. Misalnya nih dia punya teman-teman dari kampus, di kelas. Nah, siapa tahu kamu bisa kenalan sama teman-temannya. Nah, di situ kamu bisa cari tahu, bisa tanya-tanya dia orangnya gimana sih. Terus dia ini pemarah atau baik gitu kan. Nah, sebelum kamu mengungkapkan perasaan kamu atau gimana-gimana ya, jadi kamu harus ini dulu. Kalau misalnya dia benar-benar nggak mau atau dia orangnya risih dengan apa yang kamu lakuin, ya kamu harus berpikir. Jadi kamu harus berpikir, kamu jangan egois. Kamu harus memikirkan bahwa wah dia ini nggak suka sama saya deh, saya cari yang lain aja. Karena wanita di dunia ini masih banyak kok wanita-wanita yang mau menerima kita. Walaupun tadi kamu bilang kamu sadar diri karena kamu mungkin nggak cocok sama dia ya. Tapi kita spesial di mata orang yang tepat. Kita spesial di mata orang yang benar-benar mau menerima kita. Karena banyak wanita kok yang mau menerima kita walaupun kita banyak kekurangan. Karena di dunia ini ya, sejujurnya di dunia ini bahwa kita ini diciptakan berpasangan. Kita mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi itulah kenapa kita itu ada wanita, ada laki-laki supaya bisa melengkapi satu sama lain, begitu. Ya. Iya sih Pak. Teman saya masih ada rasa suka sih sama dia. Saya juga masih kayak gimana ya? Kayak masih ada rasa suka sama dia, masih pengen ngejar-ngejar dia gitu loh Pak. Ya meskipun sebenarnya benar yang kata Bapak, kayak misalkan wanita-wanita lain tuh banyak, cuman gimana ya Pak cara melupakan dia agar saya bisa realistis gitu. Wanita nggak dia doang gitu loh Pak. Oke. Jadi kamu nggak usah bingung karena Bapak di sini untuk membantu kamu untuk lebih memahaminya lagi. Jadi kalau misalnya kamu ada rasa suka, kamu nggak bisa melupakannya, coba kamu melakukan kegiatan lain. Mencari misalnya menyibukkan diri dengan olahraga atau dengan hobi kamu lah. Hobi kamu biasanya apa? Saya main game sih Pak. Main Mobile Legends sih. Main Mobile Legends. Nah, itu juga bisa kamu salurkan ya. Supaya supaya kamu itu nggak terganggu pikiran kamu, nggak ke situ lagi. Tapi kamu bisa mengalihkan perhatian kamu ke aktivitas lain seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin kamu ketemu sama dia atau ya udah cuekin aja, nggak usah pikiran ini, wah saya suka sama dia. Kalau misalnya kamu mengagumi dia, kalau misalnya kamu menyukainya, tapi kalau misalnya dia tidak menyukai kamu, ya kita harus realistis aja. Kita harus berpikir bahwa kamu ini masih banyak kok lah cewek-cewek atau perempuan yang seperti dia, hanya saja mungkin jauh atau gimana kan gitu. Oke sih Pak, saya jadi lebih terbuka dan lebih berpikir gitu. Ternyata saya doang yang berusaha, mungkin dia aja nggak begitu sama saya sih Pak.
Jadi seperti itu. Jadi Mm. kamu jangan hanya fokus sama dia doang ya. Iya Pak. Tapi masih banyak kok wanita di dunia ini. Mungkin kita berpikir bahwa ada kata orang mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Ya memang jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita nggak ngejar, kita nggak ada usaha, ya buat apa? Sama aja jong gitu kan. Iya Pak. Nah makanya kalau misalnya kamu ada wanita lain, ya kamu bisa cari tahu lagi, jangan cuma sama wanita itu doang. Jadi kalau misalnya kamu susah move on, susah melupakan dia, ya coba tadi yang bapak sampaikan tadi, yaitu coba alihkan perhatian kamu ke kegiatan lain, Oh iya, oke Pak. aktivitas. Nah, karena tadi kamu juga suka main game, ya kamu kan bisa main game, Iya kamu bisa alihkan ke situ. Iya Pak. Ya seperti itu. Oh, yaudah. Mungkin saya jadi lebih terpikiran, lebih terbuka Pak sekarang, Oh. dan saya sudah kayak lebih baik saya meningkatkan nilai value saya daripada saya mengejar-ngejar wanita yang belum tentu dia suka juga sama saya gitu sih Pak. Iya. Iya Pak. Seperti itu. Jadi Iya, Pak. kamu harus ini jadi menurut Bapak kamu harus terbuka, harus ini membuka pikiran kamu, jangan terkunci pikiran kamu hanya di situ-situ aja. Iya Pak. Jadi kamu harus mencari, masih banyak di luar sana, kamu banyak memperbanyak relasi lah, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Mungkin di situ kamu bisa terbuka pemikirannya, jadi kamu bisa nanti suatu saat nanti kamu dari situ mungkin pikiran kamu terbuka, oh iya ya, kenapa sih saya ngejar-ngejar yang belum pasti gitu kan. Iya Pak. Nah begitu. Iya sih, jadi saya nanti malah saya dapat diskusi sama teman-teman saya, jadi kayak lebih baik daripada mengejar-ngejar yang tidak pasti, coba dilihat sekelilingnya dari sudut pandangnya, siapa tahu ada yang mengejar-ngejar saya gitu. Benar. Iya sih, saya belum melihat secara langsung sih Pak. Ya mungkin makasih ya sih Pak atas saran dan keterbukaannya. Saya jadi bisa lebih berpikir lebih terbuka gitu. Iya benar. Ya Pak, mungkin dari saya itu aja sih Pak. Saya juga belum ada masalah lagi. Masalah saya di percintaan doang sih Pak. Kan saya juga mungkin karena juga skripsian gitu, jadi saya juga fokus saya sekarang di skripsian, dan percintaannya saya saya keduakan. Meskipun keduakan juga tetap aja itu masalah kalau misalkan saya tidak atasi atau tidak bercerita, juga itu masalah akan menghantui saya dan balik lagi ke saya gitu Pak. Benar. Mungkin seperti itu saja Pak dari saya Pak. Oke, jadi itu lebih baik ya, itu sangat bagus ya ide yang kamu dapat dari tadi. Yang itu salah satu cara kamu bisa keluar dari zona itu. Mungkin itu juga salah satu cara biar bisa pikiran kamu terbuka. Jadi tapi kamu nggak ada salah juga ya, kalau menurut Bapak nggak ada salahnya juga kamu mencoba dulu sama wanita tadi. Kamu coba ngobrol sama dia, kalau misalnya ketemu di kampus, ya kamu samperi aja dulu. Kamu tanya-tanya, ngobrol gitu, tapi jangan langsung diungkapkan perasaannya, takutnya nanti kamu jadi sakit hati kalau misalnya dia menolak. Nah gitu, jadi kamu ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, kamu suka apa sih, kamu orang mana sih gitu. Jadi kalau misalnya dia terbuka sama kamu, berarti dia maunya dia bisa diajak untuk akrab, bisa diajak jadi temenan. Tapi kalau misalnya dia jawabnya mungkin tertutup, asal-asalan, ya bisa jadi dia nggak risih atau tidak suka kamu mengganggu dia begitu. Apalagi kamu misalnya tadi memberikan kue atau apa gitu kan. Jadi sebelum memberikan itu, alangkah baiknya kamu ngobrol akrab dulu. Setelah akrab nanti baru kamu ngasih apa-apa gitu. Sehingga nanti kamu bisa nggak tersakiti, nggak kecewa, kamu diterima apa yang kamu berikan, cuma nggak enakan gitu kan. Kamu jadi ini. Nah nanti kalau misalnya kamu udah tahu orangnya kayak gimana, yang di situ kamu bisa memutuskan meninggalin dia atau melanjutkan untuk. Oke sih Pak, terima kasih Pak atas sarannya Pak. Saya jadi lebih mempunyai dua sisi gitu sekarang pemilihannya. Saya akan coba dulu untuk
ngobrol dulu nanti pas di kampus. Kalau misalkan emang jawaban dia dan apa namanya hitungan dia positif, saya mungkin akan lanjut. Kalau misalkan negatif mungkin saya langsung akan cari yang lain aja sih Pak. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala lagi, kalau misalnya nanti mungkin kamu apa namanya masih ada kebingungan lagi, kamu bisa datang lagi ke sini. Oke, Bapak siap untuk membantu kamu. Bapak di sini untuk membantu kamu supaya kamu bisa mengerti, supaya kamu bisa mendapatkan jalan keluar, karena nantinya bisa kita selesaikan bareng-bareng Oke Pak. permasalahan. Iya Pak. Oke. Ya mungkin itu saja sih. Iya. Ya mungkin itu saja sih Iya. dari saya juga. Saya sudah dapatkan apa namanya kata kuncinya dari Bapak dan saya jadi lebih lega gitu sih Pak. Oke, saya senang mendengarnya. Iya Pak. Nah nanti kamu nanti habis ini mau kemana? Saya langsung habis ini ada janji sih sama teman-teman saya mau nongkrong sih Pak. Iya, mau ngumpul dulu katanya gitu. Makanya iya mau ngobrol-ngobrol. Nongkrong dulu ya. Iya, diskusi-diskusi lah biasa Pak. Semester akhir soalnya gitu. Oke, begitu ya. Oke, semoga kuliahnya juga lancar ya. Amin. Mudah-mudahan tahun ini wisuda. Amin ya. Jangan jangan perbanyak masalah, jaga diri. Amin ya Pak. Pokoknya jaga diri baik-baik dan tetap waspada, karena di zaman sekarang kan masih masih rawan ya. Iya. Kita mudah, anak-anak remaja seperti kamu ini gampang ke bawah suasana. Iya sih. Sama apalagi sekarang banyak tuh anak-anak remaja yang pergaulan bebas. Iya. Minum alkohol, iya, makin narkoba dan segala macam ya. Iya. Kamu harus jaga diri juga. Oke, karena kita sebagai manusia itu hidup di dunia ini memang harus menjaga diri. Iya. Kita jangan jatuh dalam dosa. Benar. Karena suatu di akhirat nanti kita akan menangguhnya. Menanggung bebannya. Ya, menanggung bebannya ya. Oke, seperti Pak. itu. Jadi kamu jaga diri baik-baik. Ya. Oke, mungkin itu saja. Oke, sebelum kita menutup sesi konseling kita pada hari ini ya, alangkah banyak kita berdoa lagi supaya semua proses konseling yang kita lakukan itu bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat buat kamu dan juga supaya bisa membantu kamu nanti menemukan ide dan gagasan baru buat mencari tahu dan membuka pikiran kamu seluas mungkin supaya kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu itu. Iya Pak. Ya. Oke, mari kita berdoa ya. Betul. Amin. Terima kasih sudah jauh-jauh ke sini ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya juga sudah membantu saya dan menyelesaikan permasalahan saya. Saya pamit dulu Pak. Oke, silakan. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Semoga berhasil. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.